Bismillahirrahmanirrahim. Wa qisa biwaliyil yatimi fima dzukira man jama'a malan li fakki asirin. Ay mathalan falahu in kana faqiran al-aqlu minhu. Disamakan hukumnya dengan wali anak yang belum baligh, anak yatim, pada hal yang sudah disebutkan, yaitu berkenaan dengan kebolehan ikut makan pada harta itu. Siapa yang disamakan? Jadi kisah itu PL majhulnya, naibul fa'ilnya man. Jadi disamakan dengan wali yatim. Siapa yang disamakan? Orang yang mengumpulkan dia akan harta untuk membebaskan tawanan perang. Matalan umpama, maka boleh bagi dia jika dia itu memang fakir makan daripada harta itu, ya. Harta hasil donasi demi membebaskan tawanan perang. Maka orang yang nampung uang donasi tadi boleh ikut makan aja, sekedar makan, ya kan, sekedar makan. Itu pun jika fakir. Nah, berarti lebih daripada itu kada boleh korupsi jatuhnya. Walil abi wal jaddi istikhdamu mahjurihi fi ma la yuqabalu bi ujratin. Boleh bagi ayah dan kakek minta layani dari orang yang mahjur. Apa mahjur semalam maknanya? Orang yang dicekal. Dalam hal ini di sini anak yang belum baligh, ya kah? Laki-laki kakak anaknya atau babinian kah? Di abah tuh boleh minta pelayanan, minta olahakan banyu, boleh. Fima la yuqabalu bi ujratin, pada perkara yang tidak dibalas dengan upah. Wala yadribuhu ala dzalika, tidak boleh ayah atau kakek memukul atas demikian itu. Memukul anak yang mahjur tadi kada boleh, anak yang belum balik tadi kada boleh. Supaya mau disuruh ini nih kita minta layani, supaya mau disuruh lalu dipukul kada boleh. Padahal abahnya sarang melatah. Nah, jadi yang boleh dipukul itu usia 10 tahun saat menyuruh sembahyang, ya, itu aja. Khilafan liman jazama bi anna lahu darbahu alaihi. Berbeda pendapat bagi ulama yang menjazamkan bahwasanya boleh bagi ayah memukulnya anak, atasnya itu minta pelayanan. Wa aftan Nawawi bi annahu law istaqdama ibna bintihi lazimahu ujuratuhu ila bulughihi wa rushdihi wa in lam yukrihu. Wala yajibu ujratur rasyidi illa in ukriha wa yajri hada fi ghairil jaddi lil ummi. Berfatwa Imam Nawawi bahwasanya andai dia minta pelayanan kepada cucu dari anak perempuan, ada bisi anak binian ini bisi anak lagi ngarannya cucu, tapi cucu ini dari jalur perempuan. Lalu si kain ini minta pelayanan, umpama nyuruh nuker rokok ke warung, atau ya nyuruh yang ngarannya tadi tak ulahakan banyu, ya kan. Maka si kai tadi jar Imam Nawawi wajib akan dia maupahinya, ya kan, membari, ya kan, kakak anak yang disuruh tadi.
Sampai kapan itu ada kewajiban mengupah bila menyuruh-nyuruh? Ila bulughi, sampai usia balignya, warusydihi, dan solehnya, pandainya. Nah, artinya selama masih anak-anak, kalau minta pelayanan wajib memberi imbala. Wa in lam yukrihu, meskipun dia tidak memaksa itu anak. Kada bapak paksaan tuh meminta pelayanannya. Titik itulah. Tidak wajib meupahi yang sudah soleh, yang sudah balik berakal lagi pandai, itu kada wajib meupahi orang yang sudah balik dan pandai tadi, kecuali jika dia memang dipaksa. Berlaku hukum ini pada ghairil jaddi lil ummi, pada selain kakek pihak ibu. Kakek berarti adalah abah dan kaisa abah. Titik tadi habis. Wa qala Jalalul Bulkini law kana lis-sabi malun ghaibun fa anfaqa walihu alaihi min mali nafsihi bi niyyati ruju'i idha hadara maluhu raja'a in kana aban aw jaddan li'annahu yatawalla at-tarafaini bi khilafi ghairihima. Kata Jalaluddin Al-Bulkini, andai ada anak punya harta yang gaib, arti harta gaib, harta yang tidak berhadir, harta yang di luar rumah, harta yang di luar daerah. Nah, artinya hartanya kada di kampung tapi ada bisi aset ke kanaknya ini. Ada intinya bisa harta tapi kada di tempat. Nah, karena kada ada harta yang baantangan, anak ini kan perlu biaya hidup. Lalu menginfaki, membelanjai oleh walinya atas itu anak dari harta pribadi dengan niatan menagih. Jadi waktu memberi ada niat hendak kena ditagih bila sudah hadir oleh harta itu anak. Apa hukumnya? Jawaban lau raja'a, maka boleh dia menagih jika dia sebagai ayah atau sebagai kakek, karena dia memegang dua status. Ayah itu orang yang menerima dua status. Misalnya itulah ngapa nggak arti dua status. Kalau dalam istilah fikih itu biasanya qabid wal muqbid. Bisa sebagai orang yang memberi, bisa sebagai orang yang menerima, gitu ya kah? Itu arti yang yatalawat tarofa ini memegang dua status. Abah itu bisa mewakili kita menerima akan orang memberi kita. Kita lagi halus, ada orang memberi kita, siapa yang menerima akan? Abah. Nah, bila kita hendak perlu napa-napa nukar itu ini, siapa yang menukarkan? Abah. Nah, itu artinya yatawallat tarofa ini. Bi khilafi ghairihima, lain halnya selain keduanya itu, ay hatal hakimu, sampai hakim, bal ya'danu liman yunfiqu tsumma yuwaffihi. Tetapi hakim ini memberi izin bagi siapapun yang berinfak kemudian dia melunasinya atau memenuhinya atau menyempurnakannya. Nah lagi itu deh ya, kemudian
Wa afta jam'un fi man sabata lahu ala abihi dainun fadda'a infaqahu alaihi bi annahu yusaddaqu huwa awarithuhu bil yamini. Berfatwa satu kelompok ulama pada orang yang dinyatakan pada orang yang tetap bagi dia atas ayahnya suatu utang. Artinya apa? Abahnya ini tak utang lawan inya. Nah gitu aja kah? Abahnya bisi utang lawan anak. Kah? Fada'in faqahu alaihi, lalu abah ini mendakwa, mengaku-ngaku berinfaknya atau mengongkosinya atau membelanjainya atas itu anak. Nah, apa maksudnya nih? Si anak ini ada mengutangi abah, ngaran utang wajib dibayar. Lalu abah ini bahari ikam keperluan, kalau ikam keperluannya ini sambat abah ini ya kah, tunggal butingan rentetannya ya kah, sambat abahnya rentetannya infak. Siapa yang menang di sini? Bi annahu yusaddaqu huwa, bahwasanya dibenarkanlah dia. Abah dibenarkan, awarituhu atau warisnya dibenarkan, bil yamin dengan bersumpah. Titik. Nah, ini hukum fakta di lapangan, rasanya kededapang. Abah itu menagih lawan anak sampai dewasa. Tapi ini hukumnya. Artinya kita banyak tak utang lawan kuitan. Kalau kita hitung-hitung, ya kan? Karena setelah usia balik itu kita tuh sudah lepas daripada orang tua mestinya. Dan saat belum balik pun hanya tidak semua yang abah itu wajib melayani kita. Bandingkan yang kayak makan, itu memang wajib tuh lah makan itu. Kemudian lagi pendidikan, melajari itu memang wajib. Atau adapun selebihnya umpama menukarkan baju lebih daripada keperluan itu kada wajib. Maka yang melanjainya itu lebih daripada keperluan itu kada wajib. Kayak makan aja, kalau besok kan sudah tengah hari dikasih makan, malam dikasih makan, uang belanja sebenarnya kada wajib. Tapi kuitan tetap membari. Nah artinya kita tuh sebenarnya banyak tuh utang jasa lawan kuitan. Tapi kada pernah kuitan menagih pas sudah kita dewasa. Nah nanti itu tah. Tapi seandainya si din nagih, kuatkah hukumnya? Kuat hukumnya. Seandainya si din hendak menagih, hitungi si din notanya umpama ya kah, rentetannya kada koba apa-apa tuh Bang Sorong. Nah, maka balaslah dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu pengen lagi membalasnya. Balas kada mungkin, balas kebaikan kuitan tuh kada mungkin. Biar kita pintar pada kuitan, biar kita sekolah lebih tinggi daripada kuitan, rasanya kada mungkin membalas jasa kuitan itu. Baik abah kah atau mama kah, itu kada mungkin kawa. Faslun fil hawalah. Ini pasal pada perpindahan hutang. Tasihu hawalatun bi sighatin wa hiya ijabun minal muhili ka ahaltuka ala fulanin bidaini alladhi laka alayya aw naqaltu haqqaka ila fulanin aw ja'altu mali alaihi laka wa qabulun minal muhtali bila ta'likin wa yasihu bi ahilani wa bi ridha muhilin wa muhtalin wa la yushtaratu ridhal muhali alaihi. Sah wa hawalah itu dengan adanya syirat adalah pertama ijab. Siapa yang mengucapkan ijab? Minal muhil, dari pihak yang memindah hutang.
orang pertama muhil, karena ada orang kedua sebut muhtal, karena ada orang ketiga muhal alaih. Muhil A mengutangi kepada muhtal B, kemudian B menghutangkan kepada C, nanti disebut muhal alaih. Nilai hutang sama 100.000, tempo hutang sama 1 bulan umpama ya kalah, jadi sama-sama 100.000, sama-sama 1 bulan. Lalu ini jadi itu deh. A tadi bukan disebut muhil tapi muhtal lah. Jadi, muhtal menghutangi muhil, muhil menghutangi muhal alaih. Ketika muhtal nagih hutang kepada muhil, jar yang A, bayar hutangmu kepadaku yang 100.000. Kata muhil, ulun pindah hutang ulun yang lawan pian kepada si muhal alaih, kepada si C. Amunnya misalkan muhtal aku terima, nah sejak saat itu si muhil ini bebas urusan. Yang B tadi sudah kada bisa urusan apa-apa lagi, karena si muhtal tadi jadinya aku terima. Bila inya kada mengucapkan aku terima, ya kada terjadi yang namanya perpindahan. Jadi harus ada ridho kedua belah pihak antara muhil dan muhtal. Yang C pang muhal alaih pang perlu karido, ada perlu ridho. Inya ridho kada ridho tetap wajib bayar hutang kemana kayak kepada B kepada A, nya tetap bayar hutang, kada perlu dipinta ridhonya. Ya, muhtal ini yang perlu dipinta ridhonya, karena barangkali si Ceng ini orangnya jagau, ndak koler aja ya kah, orang itu ngalih ya, bisi ilmu beliung ya. Untuk dapat disimpangan belok ya kan. Ijab daripada muhil. Contoh ijab, ka'ahal tuka ala fulanin bidainil ladzi laka alayya. Aku pindahkan kamu kepada si fulan dengan hutang yang untukmu atasku. Itu contoh pertama lah. Contoh kedua, au naqaltu haqqaka ila fulanin, aku alihkan hakmu kepada si anu. Contoh syarat yang ketiga, au ja'altu mali alaihi laka, aku jadikan hartaku yang ada padanya untukmu. Hartaku yang atasnya untukmu. Itu syarat ijab. Kemudian qabul bang, wa qabulun minal muhtal. Jadi sohnya dengan dan qabul ya kah daripada muhtal, tanpa ada menggantungkan kepada sesuatu. Kada pakai syarat, kada pakai embel-embel, kada pakai jika-jika. Nah, itu karena bila ta'liq tanpa ada jika dan jika. Nah, ya tanpa ada menggantungkan. Kadang gitu, aku terima bila. Nah, itu karena pakai ta'liq karena aku terima jika ya kah. Wa yasihu bi akhil ni, sah qabul itu dengan ucapan akhil ni. Apa arti akhil ni? Pindahkan aku. Wa biridha muhilin wa muhtalin, dan juga sahawalah itu dengan ada ridha dari muhil dan muhtal. Wala yushtaratu ridhal muhali alaihi, tidak disyaratkan ridha dari muhal alaihi. Wa yalzamu biha ay al hawalati dainu muhtalin muhalan alaihi. Lazimlah dengan sebabnya hawalah oleh hutang muhtal. Lazim artinya lazim itu mengikat hutang muhtal kepada muhal alaihi, kepada muhal alaihi.
Fayabra'ul muhilu bil hawalah, lalu atau maka bebaslah yang memindah sebab perpindahan. Bebas dari apa dia? Andainil muhtali, dari hutang kepada muhtal. Wal muhalu alaihi andainil muhil, bebaslah muhal alaihi dari hutang kepada muhil. Wa yatahawwalu haqqul muhtali ila dhimmatil muhali alaihi ijma'an, beralihlah haknya muhtal kepada tanggungan muhal alaihi ijma'. Anaknya mantu A, B dan C ya kah? Jadi muhtal itu kita sebut A, muhil itu kita sebut B, muhal alaihi kita sebut C. Nah, nyaman tak? Jadi berbeda-beda. Ketika si B ulun pindah lah ya. Ulun pindah hutang ulun kepian lawan si C, jar B ya kan, pender lawan A. Jar A aku terima. Sejak saat itu B lepas, bebas. Bebas dari apa? Dari hutang kepada muhtal. Dan sejak saat itu juga muhal alaih pun ikut bebas. Bebas dari apa dia? Bebas dari hutang kepada B. Tapi dia punya urusan kepada A, ya kan? Urusan anyar, ya kan? Wa yatahawwal, dia berpindah. Fa in ta'addara akhdhuhu minhu bi falasin hasala lil muhali alaihi wa in qarana al falasu al hawalata. Aw jahdin ay inkarin minhu lil hawalati aw dainil muhili wa halafa alaihi aw bighairi dhalika ka ta'azzuzil muhali alaihi wa mauti syuhudil hawalati lam yarji'il muhtalu ala muhilin bi syai'in. Titik itu telah. Jadi fa'in itu syaratnya jawabannya lam yarji'. Jika sulit mengambil itu utang dari muhal alaih sebab bangkrut. Apa arti bangkrut semalam? Yang hutang melebihi daripada aset. Itu arti bangkrut ya lah. Bangkrut inya. Lalu kalau ditagih apa yang ditagih bangkrut? Dengan sebab bangkrut yang hasil bagi muhal alaih, meskipun berbarengan bangkrut itu dengan akad hawalah, atau sebab pengingkaran darinya kepada itu perpindahan. Kada mau mengakui adanya perpindahan, peralihan, pelunasan hutang. Percaya dayar? Nggak percaya, ya kan? Ditagih A nih, A ya, si B memindah hutangnya lawan enda ke nyawa. Jadi hari ini endanya lawan nyawa pulang urusan. Cerce, nggak percaya, ya gitu ya kan? Mana buktinya? Mana saksinya? Kan repot ya lah. Dia mengingkari hawalahnya atau dainil muhil. Dia mengingkari hutang kepada muhil. Jar A, bayari hutang. Itu sudah si muhil sudah memindahkannya hutang inya lawan nda ke nyawa. Udah kada hutang lawan inya, jar. Yang repot juga ya kalau gitu. Udah kada hutang lawan inya, ya. Apa yang dialih? Lawan inya aja ndak kada hutang ya. Karena kisahnya 100.000 tadi yang dipermasalahkan umpama ya kan. Repot juga mun orang yang kini lah. Maka sakti aja tuh bersilat lidahnya ya. Aduh. Lalu dia sampai bersumpah-sumpah di atasnya. Aw bighairi dzalika, atau selain demikian itu sulit menagih kata azuzil muhal, seperti perkasa kuat jagau muhal alaihnya. Ya harap kita. Ya. Haratan yang ditagih pada
pada menagih ya kan. Beketok lawang aja apa ya kan. Ya apa iya bener inya yang mau utangi sorong. Misalnya gitu oh banyak ya lah. Waktu perlu hutang macam yang kayak yang kena musibah badai aja lagi lah waktu mau minjemin, waktu mau minta pinjaman nih pas ditagih yang kayak inya mau utangi sorong nih. Wa mauti syuhudil hawalah. Contoh lain atau mati saksi itu hawalah. Ini ngarannya apesnya si muhtal nih nah. Maka jawaban hukum lam yarji'. Tidak dapat menagih muhtal kepada muhil sedikit pun. Nah, ya kan? Yang ngaran lazim Bang tadi sudah ngaran lazim itu kada kalau dibatal-batalkan. Sekali akad berlaku seterusnya. Ngaran perpindahan nih lah. Jar muhtal apa orang ngalih balik tagih jar lawan nyawain nagihnya ya kah ada kawa udah bebas sudah nyuhil ya kah? Udah bebas sudah urusan lawan nyawa ya kah orang ngalih ditagih jar ya kah. Nah itu ya apesnya sini muhtal lah makanya tadi harus ada keridoan ya. Harus ada ridhonya makanya dari awal tuh harus ada ridhonya kada kalau sepihak memindah utang. Wa in jahila dzalik meskipun dia jahil tidak tahu keadaan demikian. Wala yatakhayyaru law banal muhalu alaihi mu'asiran wa in syurita yasa ruhu. Ia tak dapat memilih andai pun ternyata muhal alaihi itu susah meskipun dipersyaratkan sugihnya atau mampunya. Kada kau ada apa-apa ya lah. Kada ada apa-apa ya. Kalau misalkan disambat nih waktu bakat aja udah terima ya. Tapi lah bila inya orangnya ternyata miskin udah tagih pulang lawan nyawa lah nyar gitu babulik kayak kada kawa kok ada kawa makanya kan anu qabul itu soh bila ta'lik tanpa ada jika ya kan dari sekali qabul ya qabul tanpa ada jika ini kan jika kalau disebutkan jika karena bersyarat wala yatakhayyar dia tidak dapat pilih andai terbukti muhal alaihi itu susah meskipun dipersyaratkan dalam akad kesugihannya. Walau talabal muhtalu al muhala alaihi faqala abra'inil muhilu qabla al hawalah. Nah, macam-macam pulang nih. Wa qama bidzalika bayyinatan sumi'at. Jikalau menuntut muhtal si A tadi menuntut kepada muhal alaih kepada C tadi. Orang berkata muhal alaih aku telah dibebaskan muhil sebelum hawalah. Maaf lah pian lah ya. Salah paham kayaknya ya. Wah. Anu sebelum akad hawalah itu ulun berela-relaan sudah lawan inya ya deh ya kan. Apa nih? Artinya inya sudah merelakan hutangnya kada perlu wajib dibayar. Jadi ulun kada ada kewajiban bayar ke pian. Nah, maaf ya ulun sunduk lawang lah ya kan. Nah ya kalau aku bidzalika bayyinatan dia menunjukkan saksi. Hebat ya orang aneh. Carinya saksi, orangnya saksi ya. Saksi yang menyaksikan bahwa si muhil telah membebaskan hutangnya. Sumi'at maka didengar ya, kesaksiannya didengar. Meskipun muhil juga fil baladi berada di itu negeri. Summa al-muttajihu anna lil muhtali ar-ruju'a bidainihi 'alal muhili. Kemudian pendapat kuatnya kan sambungannya masalah tadi nih kan. Itu semacam dibuatnya kucing-kucingan, orang mendatangi ke rumah salah paham pian kayaknya aja. Sudah dibebaskannya hutang inya lawan ulun, jadi pian ulun kan ada kewajiban bayar lawan pian. Jar motor mungkin gitu dan lagi lawan siapa.
Sumal mutajih ini kelanjutannya. Kemudian pendapat yang kuat bahwasanya boleh bagi muhtal menagih hutang kepada muhil. Jadi bebulik bahasa ya kah? Bebulik bahasa kepada muhil tadi. Nyombong linda jarinya kah? Illa idza istamarra ala taqdibil muhali alaihi, terkecuali apabila bersikukuh muhal alaihi mendustakan kecuali bersikukuh si muhil mendustakan muhal alaihi. Kada ulun pang mendustai pian. Si yang C itu nah yang berdusta lawan pian. Ada akan saksi palsu macam-macam itu. Carinya dua ikung be acting nih ya kah. Aru kena prank orang yang kasihan ya muhtal jadi kucing-kucingan. Walau ba'a abdan wa ahala bi thamanihi wallahu subhanahu wa ta'ala.